Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Adam dengan NIM 23101 2231 0003 dari kelas A4 2023. Terima kasih kepada Dr. Rahmadi SPD MPD dan Ibu Elsa Aristika SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian. Baik, di sini saya meneliti cabur renang. Yang saya teliti adalah seberapa besar pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi belajar renang anak. Yang pertama, kita ada di harapannya olahraga dasar yang dikuasai semua usia, dari yang kecil hingga yang dewasa sampai orang tua. Terus menurunkan risiko tenggelam. Jika kita belajar berenang itu, kita ada kemungkinan bisa berenang dan bisa penyelamatan diri dalam situasi apapun, di kolam renang, di laut, di sungai, di danau, dimanapun yang berair. Gaya hidup sehat dan rekreasi. Berenang bisa membuat kita sehat. Semua pengobatan, stroke dan lain-lain apapun itu larinya ke renang. Karena di renang kita bisa melakukan terapi di kolam renang. Kalau untuk rekreasi, kita bisa misalnya kita ke danau mana, kita bisa menyelam, kita bisa berenang, melihat keindahan di bawah laut, di bawah air, di bawah danau dan lain-lain lah. Terus kalau untuk prestasi meningkat, karena itu kan ada prestasi meningkat. Di renang kita bisa membangun prestasi kita. Misal kita berlatih berenang, kita mendapatkan juara dan menang, itu kan membangun prestasi. Terus membentuk disiplin dan keberanian menjadi atlet juga perlu kita disiplin sehingga membangun karakter bagian atlet tersebut. Berikut faktor yang mempengaruhi. Di sini nih kita yang mempengaruhi itu dukungan keluarga dan sekolah. Keluarga mendukung, sekolah tidak cuma. Keluarga tidak mendukung, sekolah mendukung, tidak bisa, tidak harus balance, dua-duanya mendukung. Terus yang kedua ada sarana prasarana. Itu ada kolam dan alat bantu. Kayak kacamata dan celana renang dan topi renang itu mendukung kita untuk berpenampilan lebih pede aja pada saat renang kali. Terus faktor yang mempengaruhi ada motivasi dan minat siswa. Ada motivasi nggak minat nggak bisa. Harus ada motivasi itu sangat berpengaruh penting bagi atlet. Sehingga mendukung untuk kita menjadi lebih maju ke depannya. Adanya program ekstrakurikuler juga mendukung faktor awal untuk kita melangkah lebih maju. Terus ada kenyataan. Kenyataannya di renang banyak anak yang nggak bisa renang karena tidak didukung dari orang tua. Orang tuanya ngapain nggak mau renang, kamu bisa aja lebih gede. Ya bisa, tapi dari SD ke SMP dia tenggelam semua. Ya percuma nggak bisa juga. Akhirnya tenggelam ada rasa trauma yang muncul. Terus ada kurangnya struktur renang. Di renang sangat diperlukan struktur renang. Bukan yang cuma sekedar bisa renang, tapi juga bisa mengerti apa yang dirasakan oleh atlet, anak buah, murid itu sangat diperlukan. Terus ada perbedaan akses kota dan desa yang kayak misal di desa itu kurangnya kolam renang sarana tadi harus ke kota, itu memerlukan transportasi juga, itu perbedaan aksesnya itu sangat susah. Tingkat keselamatan di air tidak, karena itu tadi tidak ada faktor ini, nggak ada eskul, nggak ada motivasi, nggak ada dukungan, sehingga membuat kita malas untuk belajar berenang. Sehingga tingkat keselamatannya rendah, akhirnya banyak yang bisa renang dan tenggelam. Urgensinya riset metode pembelajaran yang efektif. Terus ada edukasi keselamatan air, water safety. Di renang kita bukan hanya belajar berenang, tapi kita belajar caranya water safety, gimana caranya kita melakukan
sendiri lah terutama. Terus ada pemerataan fasilitas olahraga juga, ada peningkatan jumlah dan kualitas pelatih dengan adanya renang. Orang-orang semakin terbuka untuk melihat, wah berpeluang nih untuk jadikan bisnis. Nah, itu tadi makanya urgensinya meningkatnya jumlah kualitas pelatih. Akhirnya mereka darinya tidak cuma bisa doang, sekarang mengikuti ke pelatihan renang, mengikuti ke pelatihan pelatih, akhirnya bisa melatih gitu. Dan yang terakhir, integrasi renang dalam program sekolah. Akhirnya melihat faktor yang tadi, program rescue tadi, akhirnya banyak sekolah-sekolah yang mengadakan ekskul renang tadi. Seperti itu, mungkin ini saja kata konsep yang saya buat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.